Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Risma Gunawan, Guru Bahasa Indonesia SMK Muhammadiyah 1 Kota Batu, sekaligus menjadi mahasiswa PBG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023 LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan melaksanakan uji kinerja dengan mempraktikkan pembelajaran pada kelas 11 dengan materi cerita pendek. Bagaimanakah langkah-langkah pembelajarannya? Ikuti video saya selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Mudah-mudahan pembelajaran nanti berjalan dengan lancar sampai akhir ya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran saya absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Alfian Surya Saputra? Oke. Denny? Diajeng Salwa? Disa Veronica? Dwi Chandra? Kenza Adianta, Najwa Amelia, oke, Pasya, Putri Bintang, Rafidri Musafar, Revan Gilang, Renan, Ria Purnamasari, Sekar Taji, Sugiharto, Tri Ahyudisti, Wildan Abimanyu, Zinedine Zidane. Oke, masuk semua ya. Oke anak-anak, seperti yang Pak Bayu sampaikan, minggu ini kita akan belajar tentang apa? Cerpen. Cerpen itu apa? Cerita pendek. Oke. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang cerpen atau cerita pendek. Nah, ada yang pernah baca cerpen atau cerita pendek? Pernah. Nah, kira-kira yang dibaca cerpen apa? Cerpen remaja. Ada yang pernah membaca cerpen sastra? Pernah. Oke. Nah, kira-kira kalian tahu nggak pengarang sastra untuk cerpen itu siapa? Ahmad Tohari. Bagus. Ada lagi? W.S. Rendra. Siapa lagi? Mustafa Bisri. Bagus ya. Itulah adalah contoh-contoh pengarang dari cerpen sastra ya. Cerpen sastra. Untuk tujuan pembelajaran hari ini ya, yang perlu kalian ketahui, yang pertama, kita atau kalian semua nanti bisa menganalisis unsur intrinsik dari sebuah cerpen ya. Menganalisis unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerpen. Nah, yang kedua, kalian juga bisa menemukan atau menganalisis struktur teks yang juga terdapat dalam cerpen ya, atau cerita pendek. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Bisa dipahami ya? Sebelum Pak Bayu menjelaskan materi ya, materi tentang cerita pendek, alangkah baiknya kita lihat dulu ya, cerpen ya dalam bentuk video. Tapi ini cerpennya dalam bentuk video. Nah, cerpennya berjudul Manusia yang Tercipta dari Secangkir Kopi.
Tolong dilihat, tolong diamati, tolong dicermati. Nanti cerpen ini dalam bentuk video ini akan kalian gunakan untuk contoh analisis. Lalu menyerahkan buku. Sejak itu, setiap kali ia datang kepada kopi, ia akan hafal jalan waktu yang menghadap ke jendela. Cukup satu kali. Hanya akan mendukung kopinya sekali. Lebihnya, ia hanya mengadukan. Ia bisa saja mendukung 2 kali, 3 kali. Nanti jelas berbeda. Lantas, bagaimana bisa dari secara ini tercipta seorang manusia? Si Hanbali. Oke, anak-anak sekalian, ya itu tadi sebuah video ya, video cerpen yang berjudulnya Manusia yang Terbuat dari Cangkir Kopi ya, karya Isvanto. Nah, video nanti yang saya lihatkan tadi juga dibuat untuk analisis unsur intrinsik ya. Sebelumnya saya sampaikan dulu materinya ya, tentang cerita pendek, oke? Nah, yang pertama, apa sih cerita pendek itu artinya ya? Banyak sekali menurut pakar. Yang pertama menurut KBBI, cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, berarti cerpen itu tidak lebih dari 10.000 kata ya. Pada umumnya cerita pendek, ya. Pada umumnya ya cerita pendek itu adalah memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Itu menurut KBBI. Nah, yang kedua, menurut AOKH, cerpen merupakan prosa pendek di mana kisah ceritanya ditulis secara fiksi ya atau fantasi ya. Nah, ini adalah unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen, ada 7. Ini nanti juga bagian dari tugas kalian untuk menganalisis cerpen dari segi unsur intrinsik. Makanya harus dipahami dulu. Yang pertama tema ya. Intinya tema itu adalah ide pokok dari keseluruhan cerita ya. Apa sih cerpen itu disebut menceritakan tentang apa sih? Nah, itu adalah tema ya. Gagasan pokok yang akan dikembangkan menjadi sebuah cerita. Yang kedua adalah tokoh. Nah, tokoh ini adalah pemerannya ya. Biasanya pemerannya ada tokoh protagonis, antagonis, tetagonis. Kalau antagonis itu yang gimana tokohnya? Jahat. Ya, kalau yang protagonis, yang tetagonis. Nah, tetagonis kadang bisa juga bermuka 2 ya, atau campuran. Ya, itu tokohnya yang kedua. Nah, yang ketiga, penokohannya. Nah, kalau tokoh itu adalah namanya, kalau penokohnya adalah karakternya atau wataknya. Misalnya, si A mempunyai karakter baik, si B mempunyai karakter jahat. Itu adalah bagian dari wataknya ya. Oke, yang selanjutnya adalah latar. Nah, latar itu adalah settingnya. Nah, latar ini juga terbagi menjadi 3. Ada latar waktu, ya, ada latar tempat, dan latar suasana. Ya, terbagi menjadi 3. Oke. Selanjutnya, alur. Nah, alur ini adalah jalannya cerita. Ya, seperti yang ada dalam ciri-ciri tersebut adalah alur itu adalah alur 3. Ya, alur maju, alur mundur, alur campuran. Ya, alur maju berarti ceritanya ke depan ya, tidak mundur. Itu alur maju. Kalau alur mundur berarti menceritakan masa lalu ya. Dan yang terakhir adalah alur campuran. Antara dia campur antara alur maju dengan alur mundur. Oke. Sudut pandang. Nah, sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang cerpen untuk menyampaikan ceritanya. Nah, sudut pandang itu misalnya si pengarang menggunakan kata aku ya dalam cerpennya. Karena tadi juga banyak ya. Aku. Nah, berarti adalah pengarang ini menggunakan sudut pandang orang pertama. Karena dia menempatkan tokoh utama sebagai pengarangnya. Ya. Nah, yang terakhir adalah unsur intrinsiknya adalah amanat. Nah, amanat adalah pesan. Ya. Setiap cerpen, baik misalnya cerpen, novel, puisi itu mengandung amanat. Ya. Amanat itu adalah pesan hal positif yang dapat diambil setelah membaca tersebut. Ya, tentunya amanat ini sangat penting sekali dalam sebuah karya, karena
karya ini adalah yang penting adalah punya amanat, punya pesan yang ingin disampaikan, ya. Oke, ya. Saya lanjutkan materinya tentang struktur teks cerpen. Nah, ini juga nanti akan menjadi tugas kalian menganalisis struktur teks cerpen yang dari yang kalian baca. Nah, struktur cerpen merupakan rangkaian cerita yang membentuk cerpen itu sendiri. Dengan demikian, struktur cerpen tidak lain berupa unsur yang berupa alur, yakni berupa jalinan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat atau secara kronologis, ya. Untuk struktur cerpen itu terbagi menjadi 5, anak-anak, ya, menjadi 5. Nah, yang pertama itu disebut dengan pengenalan situasi cerita, ya, atau orientasi. Ya, dari dalam bagian ini pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan dan hubungan antar tokoh. Itu adalah struktur teks yang pertama. Yang kedua adalah pengungkapan peristiwa atau complication, ya. Dalam bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah. Nah, biasanya dalam yang kedua ini ada masalah-masalah mulai dimunculkan dalam cerita tersebut, ya. Pengarang mencoba memancing pembaca untuk memunculkan sebuah permasalahan, ya. Selanjutnya menuju konflik. Nah, terjadi peningkatan perhatian, kegembiraan, kehebohan, atau keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Nah, yang ketiga adalah dari disebutkan ada permasalahan menuju konflik. Nah, yang keempat ini adalah puncak konfliknya. Nah, kira-kira cerpen atau karya yang lain ini puncak konfliknya seperti apa sih? Nah, ini yang bagian part yang sangat penting dalam sebuah karya sastra, ya. Bagian ini disebut pula sebagai klimaks, ya. Inilah bagian cerita yang paling besar dan mendebarkan. Pada bagian pula ditentukan perubahan nasib beberapa tokohnya. Ini adalah part penting dalam sebuah karya sastra. Salah satunya adalah cerpen. Nah, yang terakhir adalah penyelesaian. Nah, di penyelesaian ini bagaimana pengarang, ya, menyelesaikan tokoh-tokoh tersebut. Misalnya, contohnya misalnya tokoh itu dibuat meninggal, tokoh itu endingnya dibuat untuk bahagia, dibuat sedih, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah penyelesaian dari sebuah karya sastra. Ini sudah jelas? Yang lain sudah jelas? Sudah? Ada yang tanya lagi? Oke, Najwa silakan. Nah, apakah novel juga bisa dianalisis dengan unsur intrinsik? Nah, saya jawab bisa, ya. Karena kan sebuah karya sastra, ya, baik puisi, cerpen maupun novel itu bisa dianalisis dengan menggunakan unsur intrinsik, ya, sangat bisa, ya, Mbak Najwa, ya. Yang mungkin yang membedakan adalah puisi, ya. Puisi itu tidak seperti analisisnya seperti unsur cerpen dan novel, ada sedikit perbedaan. Nanti mungkin di materi selanjutnya akan jelaskan apa perbedaan unsur intrinsik antara puisi dengan novel, ya. Itu Mbak Najwa, ya. Berarti intinya bisa, ya. Karya sastra sangat bisa sekali dianalisis dengan menggunakan unsur-unsur intrinsik. Cuma ada part-part atau bagian-bagian yang sedikit berbeda. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Sudah cukup? Pak Bayu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, gitu ya. Saya tanya dulu, kelompoknya dibagikan atau ditentukan sendiri? Dibagikan atau membuat sendiri? Oke, kalau membuat sendiri, silakan duduk sesuai dengan kelompok yang diinginkan, tapi harus campur, ya, harus ada perempuannya, harus ada laki-lakinya, nggak boleh perempuan sendiri, nggak boleh laki-laki sendiri. Nanti di sini menjadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, ya. Silakan untuk kelompok, ya, harus berbaur, harus campur. Ayo, silakan. Kelompok 1 saya menunjuk Zidan untuk menjadi ketua kelompoknya. Kelompok 2 saya menunjuk Raffi, ya, sebagai ketua kelompoknya. Kelompok 3 saya menunjuk Najwa, ya, jadi ketua kelompok. Dan di sini menjadi ketua kelompok adalah Alfian, oke? Gitu ya. Sepakat? Mana suaranya sepakat? Oke, nah. Saya sekarang akan menjelaskan tugas kalian, ya. Habis ini Pak Bayu akan membagikan LKPD untuk tugas kalian, ya. Di sini dalam kelompok kalian nanti mengerjakan menemukan unsur intrinsik dalam cerpen, ya. Pak, cerpennya apa? Nanti setiap
kelompok cerpennya berbeda ya. Habis ini saya akan membagikan linknya ya. Seperti yang saya contohkan tadi kan kita pakai video ya, nonton cerpennya. Biar kalian nggak bosan. Kalau teks kan mungkin kalian nanti bosan membacanya ya. Nanti cerpennya dalam bentuk video seperti yang saya contohkan awal tadi. Oke, gitu ya. Ya, saya tentukan untuk judul cerpennya ya. Yang kelompok 1 nanti akan mendapatkan cerpen yang berjudul Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Ya, oke. Yang kedua, kelompok 2 cerpen berjudul Kenang-kenangan Seorang Wanita Pemalu karya W.S. Rendra. Ya. Kelompok 3 akan mendapatkan cerpen berjudul Amplop Abu-abu karya Mustafa Bisri. Oke. Dan kelompok 4 akan mendapatkan cerpen berjudul Kang Kasanu juga karyanya Mustafa Bisri. Gitu ya. Nah, saya bagi LKPD-nya terlebih dahulu, kalian pahami. Nah, setelah saya bagi LKPD-nya, saya akan memberikan linknya, ya. Saya akan share di grup kelas ya, biar nanti kalian tahu, oke? Silakan dipahami dulu, dicermati dulu LKPD-nya, ya, penugasannya. Ya, silakan dicermati terlebih dahulu. Nah, nanti menemukan unsur intrisiknya. Nah, sekarang saya akan membagi linknya. Ya, linknya silakan dilihat di grup kelas kita ya, di grup Bahasa Indonesia. Menonton video tersebut cukup 1 HP saja yang menonton, gitu ya. Ya, diamati bersama-sama. Nanti dari video tersebut tentang cerpen tersebut sesuai judulnya, kalian bisa menemukan unsur-unsur intrisiknya. Sudah dipahami? Sudah? Ada yang masih kebingungan? Tidak. Oke, silakan melihat videonya, kemudian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing untuk menemukan unsur intrinsik. Oke, silakan. Oke anak-anak ya, karena sudah mengamati dan melihat video tersebut, bisa dipahami videonya tentang cerpennya? Bisa, oke. Nah, kalau sudah silakan sekarang kalian mengerjakan, didiskusikan dengan kelompoknya, menemukan unsur intrinsik sesuai dengan cerpen yang sudah kalian lihat. Ya, bisa ya? Nanti di akhir itu, nanti kita setiap kelompok mempresentasikan hasilnya masing-masing. Ya. Oke, bisa dipahami? Oke, silakan dikerjakan, didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan dikerjakan. Kenang-kenangan seorang remaja. Oke, lanjutkan ya. Kalau nggak bisa, tanyakan ya. Oke anak-anak, sudah selesai semua? Bisa dikerjakan dengan mudah? Alhamdulillah. Oke anak-anak sekalian ya. Habis ini setelah kalian mengerjakan unsur intrinsik dalam sebuah cerpen yang kalian lihat masing-masing, coba habis ini kita presentasikan ya, setiap kelompok ya. Nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi tentang unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen ya. Diskusi akan dimulai dari kelompok yang pertama ya. Siapa yang akan mewakili? Oke, Disa silakan mewakili teman-temannya untuk mempresentasikan
pada kelompok pertama. Oke, silakan. Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Disa, saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan cerpen kami dengan judul Robohnya Surau Kami. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan 7 unsur intrinsik, yaitu ada 1 tema, cerpen ini tersirat menggambarkan pada kita tentang hubungan manusia dan dengan Tuhannya. Lalu yang kedua ada tokoh, yaitu ada kakek, Ajo Sidi, aku, Haji Saleh, istri aku, dan istri Ajo Sidi. Yang ketiga ada penokohan, yaitu ada 1 kakek, rajin beribadah, baik hati, ikhlas, dan ketika penyesalan datang, ketakutan akan segera berpikir pendek. Lalu yang keempat ada latar dan setting, mempunyai tempat di akhirat, neraka, surau tua, rumah, dan Indonesia. Lalu unsur yang kelima adalah alur. Alur yang digunakan adalah alur mundur karena menceritakan masa lalu. Lalu yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang tokoh utama atau orang pertama. Yang ketujuh ada amanat. Tanpa bekerja ataupun memperoleh harta dunia, pada dasarnya untuk menyejahterakan kehidupan generasi kita. Demikian presentasi saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya pada kelompok 1. Menurut kalian, dari pendek Robohnya Surau Kami, makna apa yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menurut kami, kalau melihat cerpen Robohnya Surau Kami, yang kita analisis, yang bisa kita terapkan adalah dalam kehidupan sehari-hari adalah apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita harus ingat pada Tuhan yang selalu melaksanakan ibadah sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Najwa. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan cerpen yang berjudul Amplop Abu-Abu. Untuk unsur intrinsik pertama yaitu tema. Tema yang diangkat dalam cerpen Amplop Abu-Abu adalah nasihat bagi seorang kiai. Nasihat-nasihat bagi kiai digambarkan oleh seseorang yang misterius. Ia selalu mengikuti kemanapun sang kiai mengisi ceramah. Lama-kelamaan sang kiai menjadi berpikir tentang orang misterius yang selalu ada di setiap sang kiai mengisi pengajian. Untuk yang kedua adalah tokoh. Tokoh dalam cerpen ini ada 3, yaitu tokoh aku, lelaki misterius, dan juga istrinya. Untuk yang ketiga adalah penokohan. Untuk penokohan tokoh aku dalam cerpen Amplop Abu-Abu merupakan tokoh utama. Tokoh ini menjadi tokoh yang sering muncul dalam penceritaan. Tokoh kiai merupakan pelaku kejadian maupun tokoh yang dikenai kejadian. Untuk yang kedua adalah lelaki misterius. Tokoh ini merupakan tokoh bulat dalam cerpen ini. Tokoh ini hanya diungkap sisi kepribadiannya dan jati dirinya. Ia juga hanya memiliki watak yang sulit diduga oleh para pembaca. Untuk yang ketiga adalah tokoh sang istri. Tokoh istri merupakan tokoh tambahan dalam cerita ini. Ia hanya menjadi pendukung tokoh utama dalam mencapai klimaks cerita. Tokoh istri penting adanya untuk mendukung tokoh utama. Untuk yang keempat adalah latar atau setting. Untuk latar tempat terjadinya suatu peristiwa dalam cerpen Amplop Abu-Abu ini secara keseluruhan terjadi di dalam kamar. Untuk latar waktunya, pengarang tidak menggambarkan waktu secara rinci. Gambaran waktu terjadinya peristiwa hanya digambarkan di akhir cerita saat Kiai naik haji pada tahun 1418 Dzulhijjah. Untuk yang kelima adalah alur. Alur yang terdapat dalam cerpen Amplop Abu-Abu ini adalah alur maju atau progresif. Penceritaan dimulai dengan perkenalan tokoh aku yang terdapat dalam cerpen Amplop Abu-Abu. Untuk yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerpen Amplop Abu-Abu menggunakan pesona orang pertama. Pengarang menggunakan kata aku untuk menggambarkan tokoh utama. Yang terakhir adalah amanat. Untuk amanat yaitu adalah pentingnya amal perbuatan yang baik dan bijak dalam memberikan nasihat kepada orang lain.
agar ajaran agama harus diterapkan dengan cara yang positif dan membangun kehidupan di dunia harus dengan masalah ibadat pada Tuhan. Sehingga saat kita beribadat tak juga memelaratkan keturunan kita. Terima kasih, presentasi kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan memberi pertanyaan kepada kelompok 3. Menurut kalian, tokoh siapa yang paling menonjol dalam cerpen amplop abu-abu? Cobalah sebutkan dan jelaskan. Saya dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Menurut kami, tokoh yang paling menonjol dalam cerpen amplop abu-abu adalah tokoh aku. Kenapa demikian? Karena tokoh aku dalam cerpen amplop abu-abu merupakan tokoh utama. Tokoh ini menjadi tokoh yang sering muncul dalam penceritaan. Tokoh kiai merupakan pelaku kejadian maupun tokoh yang dikenai kejadian. Oke anak-anak sekalian, ya alhamdulillah presentasinya sudah berjalan dengan lancar. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya, evaluasi sedikit dari presentasi tadi, mungkin sudah cukup bagus semua ya. Cuma nanti yang lain harus juga berani berbicara di depan ya. Saya lihat setiap kelompok sudah tampil dengan baik, tapi hanya satu kelompok ya yang saya pilih untuk menjadi kelompok yang baik dari yang terbaik ya. Siapa ya kira-kira kelompoknya siapa? Oke ya. Untuk presentasi untuk kelompok terbaik adalah kelompok 1 ya. Nanti tak kasih hadiah ya. Oke. Jangan khawatir. Oke, anak-anak sekalian, selanjutnya sebelum Pak Bayu saya akhiri, ada satu tugas lagi, tapi ini adalah penugasan rumah ya, penugasan untuk di rumah kalian ya. Kalau tadi tugas 1 kalian sudah menganalisis unsur intrinsik dari cerpen secara kelompok. Nah, untuk yang tugas kedua ini kalian nanti menganalisis ya struktur teks secara individu dari sebuah cerpen. Pak, cerpennya gimana? Sama. Nanti cerpennya saya bagi link ya dalam bentuk video juga ya. Cerpen yang kalian nanti analisis adalah judulnya Manusia yang Tercipta dari Sel Kopi. Nah, nanti temukan struktur teksnya, bukan lagi unsur intrinsik, cuma yang ditemukan hanya struktur teks dari cerpen tersebut. Paham ya? Paham. Nanti linknya akan saya kirim di grup kelas kita ya. Itu ya. Sekarang saya akan bagikan LKPD-nya, oke? Berapa lama? Berapa 5 ya? Ini 4 akan dibagi. Anak sekalian ya, pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan ya. Kita tarik simpulan bahwasanya banyak sekali nilai-nilai yang kita dapat aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi kalian menganalisis unsur intrinsik ya dari beberapa sastrawan ya. Banyak sekali amanat-amanat yang kalian temukan ya. Amanat itu tentunya kan amanat yang positif ya. Nah, dari amanat tersebut saya harap Pak Bayu harap kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari agar ada manfaatnya kalian belajar ya. Dari menemukan unsur intrinsik amanat dan sebagainya biar ada manfaatnya. Oh ternyata seperti ini. Apakah saya bisa ya mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Sangat bisa ya. Sekali lagi Pak Bayu harap agar unsur intrinsik dalam cerpen yang kalian sudah analisis maupun materi yang kalian dapat juga kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Oke anak-anak, pelajaran Bahasa Indonesia hari ini sudah selesai ya. Mohon maaf apabila Pak Bayu dalam penyampaian materi kurang jelas, kurang dimengerti ya. Nanti kalian bisa belajar sendiri lagi gitu ya. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.